Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran bahasa Inggris minggu keempat atau pertemuan keempat dengan judul pemanfaatan digital, curah atau pendapat menjadi generasi bijak berteknologi sesuai nilai agama. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami tentang bagaimana kita pemanfaatan digital dan juga curah pendapat berdasarkan sesuai dengan nilai agama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya teman-teman menyiapkan dulu nih bukunya, pensilnya, air minumnya, biar nanti waktu teman-teman melihat video pembelajaran ini dalam keadaan rileks, dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang bisa merespon dan juga memahami materi-materi yang akan disampaikan. Nah, adapun pemanfaatan teknologi digital, bagaimana kita sebagai pelajar memanfaatkan internet untuk kebaikan. Nah, teman-teman, apa sebenarnya internet itu sendiri? Bagaimana teman-teman memanfaatkan internet? Apakah internet ini bertujuan untuk hal yang ke arah yang baik, atau internet ini bisa menunjukkan ke arah yang tidak baik? Itu semua tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya, bagaimana teman-teman memanfaatkan teknologi digital itu sendiri. Kalau teman-teman memanfaatkan internet ke hal yang kebaikan, maka teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jika teman-teman memanfaatkan teknologi digital ke arah yang negatif, otomatis teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang negatif juga. Makanya teman-teman bijaklah dalam kita menggunakan teknologi digital. Bagaimana cara kita belajar memanfaatkan internet untuk kebaikan. Nah, kalau kita sudah memanfaatkan internet demi kebaikan, maka banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat, ilmu-ilmu yang notabene yang kita tidak dapatkan di dunia nyata kita, tapi kita dapatkan di dunia maya atau di jejak digital itu sendiri. Dan adapun tujuan bijak bermedia, yang pertama itu adalah belajar dan riset. Gunakan kemudahan internet untuk mencari ilmu yang bermanfaat, literasi dan menunjang tugas sekolah. Ini teman-teman. Jadi untuk internet itu ya kita untuk belajar atau kita untuk meriset, untuk interview, wawancara, semuanya itu kita gunakan internet ini untuk kemudahan kita mencari ilmu yang baru atau ilmu yang bermanfaat, berliterasi dan menunjang tugas sekolah. Yang kedua adalah dakwah dan syiar. Jadikan dunia digital sebagai ladang pahala dengan menyebarkan pesan kebaikan dan nilai-nilai akhlak mulia gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah menjaga silaturahmi, jaga komunikasi dengan keluarga, guru, teman-teman secara positif meski terhalang jarak. Dan adapun dampak penggunaan digital, yang pertama dampak positif, memudahkan akses ilmu pengetahuan tanpa batas, memperluas pertemanan, dan sangat membantu kolaborasi tugas sekolah. Ini dampak positifnya teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui nih, pengetahuan tanpa batas. Kita bisa mengetahui tumbuh-tumbuhan yang ada di Amerika, tumbuhan-tumbuhan yang ada di Inggris. Kita juga bisa belajar bahasa Inggris, kita juga bisa belajar bahasa Jepang. Semuanya telah dikendalikan atas yang namanya internet atau pemanfaatan teknologi digital, teman-teman. Dan tadi itu dampak positifnya, maka akan ada dampak negatif. Apakah dampak negatifnya? Yang pertama adalah membuang waktu berharga seperti kecanduan game, maraknya penyebaran hoaks, serta bahaya perundungan cyber atau cyberbullying atau itu teman-teman. Jadi bijaklah kita menggunakan teknologi terutama di sosial media. Dan juga ada pun solusinya, gunakan teknologi secukupnya dan selalu niatkan penggunaannya untuk hal-hal yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Dan adapun adab berinternet sesuai nilai agama, yaitu adalah tabayun, klarifikasi, periksa kebenaran setiap informasi sebelum membagikannya, jangan ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks, berkata baik, qaulan sadida, gunakan kata-kata yang sopan, tidak mencaci maki atau menyakiti orang lain, menjaga waktu, dan menjaga pandangan, hindari konten yang tidak bermanfaat, melanggar norma agama, atau merusak moral teman-teman. Dan adapun curah pendapat brainstorming, saatnya kita berkolaborasi. Curah pendapat adalah metode diskusi interaktif untuk menemukan ide-ide cemerlang bersama-sama secara terbuka dalam nilai agama. Hal ini sejalan dengan konsep syura atau musyawarah.
Dan adapun pilar utama musyawarah itu adalah adab penting, menjaga keberkahan diskusi. Saat melakukan curah pendapat, kita harus selalu mengingat 3 hal penting ini. Niatkan diskusi untuk kebaikan bersama, hargai setiap perbedaan pendapat, dan jangan pernah memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Dan ini pasti teman-teman, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dan adapun ide proyek digital kebaikan, pertama poster edukasi, video bermanfaat, dan juga akses sosial online. Gunakan aplikasi atau platform-platform yang dapat menggunakannya gitu teman-teman. Dan ada langkah curah pendapat, persiapan atau riset, pelaksanaan dan catatan. Semua itu adalah kita tentukan topik diskusi, terus dengan buku yang kita dapat dipercaya, pastikan semua anggota kelompok siap dan memiliki pemahaman awal untuk berbagi ide. Dan pelaksanaan catatan, awali dengan doa, bebaskan setiap orang untuk memberi ide liar tanpa dikritik awal, tampung semua usulan gitu teman-teman. Dan adapun aktivitas minggu ini bentuk tim, brainstorming tadi, eksplorasi dan presentasi ini nanti waktu kita offline kita tentukan teman-teman. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan singkat kita hari ini. Semoga di minggu keempat ini teman-teman bisa mendapat kebaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.